Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Seperti biasa kita belajar bareng, kita membuka pikiran dan membuka hati, dan ini adalah forum untuk kita terus bertumbuh, di mana di sini kita akan banyak ketemu guru-guru, kita akan banyak ketemu berbagai perspektif untuk kita pelajari, untuk kita nikmati, dan yang paling pasti untuk kita alami dalam kehidupan kita. Dan semoga kehadiran Hafara ini juga menambah wawasan kita semua dengan sudut pandang yang lebih luas. Dan siang hari ini kita kedatangan Kohen, kita kedatangan salah satu penggiat spiritual di TikTok ya, yang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dengan sangat istiqomah gitu ya. Istiqomah tuh konsisten lah ya, untuk selalu memberikan pencerahan. Menariknya nggak pernah bosan ya untuk dengerin Kohen ngomong, karena banyak hal yang saya rasa kita bisa ambil pelajaran dari sudut pandang manapun. Dan Kohen kayaknya hari ini mau ngajak kita kembali untuk ke akar gitu ya, yang kadang-kadang udah ngomongin di langit gitu ya, kalau udah di langit suka lupa membumi gitu. Dan Kohen siang hari ini mau ngajak kita kembali ke akar, back to basic. Jadi teman-teman, siang hari ini kita akan belajar pembelajaran anak-anak TK SD gitu ya. Somehow back to basic itu sangat diperlukan untuk kita mengingat kembali kepada roots atau akar-akar yang mungkin kita lupakan. Dan kita tepuk tangan dulu yang paling kencang buat Kohen. Thank you Koh, terima kasih. Oke Koh, so kemarin pas saya tanya kita mau bahas apa, Kohen bilang tentang tahapan atau basic atau level apapun itu. Tapi yang paling pasti teman-teman, let's enjoy, apapun nanti yang dititipkan dialirkan, mari kita nikmati dan nanti kita dialogkan dan kita diskusikan. Stage is yours, silakan Koh. Terima kasih Kang. Saya diberikan kesempatan untuk sharing, dan kemarin yang dibahas sama Kang Abu nih, saya bilang sepertinya kita harus saya ingin sharing soal struktur deh ya. Struktur itu mengenai tahapan-tahapan dalam belajar kesadaran gitu. Karena sekarang nih momentumnya udah bagus banget, kolektivitas sudah naik bertumbuh, tetapi masih banyak yang belum punya struktur. Ya, struktur itu penting ya. Jadi kerangka berpikirnya untuk terus belajar dalam kesadaran. Oke, saya mulai aja ya langsung ya teman-teman. Nah, saya mulai dulu dari pendasaran. Jadi jika diingat ingat dan sadarkah kamu kalau secara fitrahnya jiwa itu sudah mengenal Tuhannya secara fitrah, ya. Alias dari awal level kesadaran kita ini sudah berada di ranah non dualitas, tidak ada lagi dualitas di situ, ya. Hanya saja ya jiwa itu mengalami distraksi. Ya, mengalami distraksi ketika hadir di dunia ini, sehingga yang dialami adalah ranah dualitas yang terlebih dahulu. Oke. Nah, tahapannya itu yang pertama itu adalah soal sebagai yang mengalami. Kita ini setiap saat ini berposisi sebagai yang mengalami. Ya. Nah, dari sejak awal dari kita kecil sampai kita dewasa, sampai ke titik ini pun kita masih sering ketarik untuk sebagai yang mengalami. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dasar yang selalu akan kita alami dan akan selalu kita jalani gitu. Nah, distraksi yang tadi ya, itu distraksi yang dialami, itulah yang disebut sebagai kekotoran batin. Dan kekotoran batin ini mengikat jiwa nih di ranah dualitas. Ya, salah satunya antara lain tuh hutang soal karma, program pola asuh yang salah, nafsu amarah dan keinginan, mental block, dan lain-lainnya. Sehingga disinilah jiwa masuk ke posisi sebagai yang mengalami. Dan sesi mengalami kegelapan pun dimulai gitu. Ya. Sehingga
distraksi yang tadi di awal kita dapat ini akan menjadi kekotoran batin yang membuat kita terus-menerus mengalami dualitas gitu. Nah, disinilah posisi jiwa sebagai mengalami itu, dia akan menjalani pola-pola ya. Pertama itu yang mengalami realita di dualitas. Dari pengalaman di dualitas itu, ya, dia di awal akan terjebak oleh kekotoran-kekotoran batin yang tadi disebutkan di atas. Dan prosesnya itu mengulangi dan menambah penderitaan, atau di sini disebut sebagai mode survive. Coba deh teman-teman flashback ya. Sampai di titik ini, teman-teman nih merasa masih survive gak? Kan ada banyak sekali aspek kehidupan ya, baik itu urusan yang namanya diri, keluarga, sosial, ya, sampai ke ranah yang namanya itu materi, dan juga sampai ke ranah namanya itu hubungan antara kamu dengan hamba dengan sang pencipta. Survive nggak? Coba dicek ya nanti ya. Yang ini disebabkan karena apa? Karena terlalu fokus ke konten atau peristiwa. Jadi pada saat dia menjadi sebagai yang mengalami, jiwa tuh terlalu kejebak fokus untuk ke ranah peristiwa, konten. Ya. Dan di situ karena dia terlalu terjebak lama di ranah konten, yang terproyeksi adalah soal tidak terima, fokus keluar diri, dan meratapi nasib terus. Nah, ini yang disebut sebagai survival mode gitu loh. Jadi semua ini ada kausalitas, ada hukum sebab akibat yang bekerja di sini. Ya. Nah, disinilah posisi jiwa yang sebagai mengalami ini terjebak dalam dualitas. Konten atau peristiwa itu hanya lembar ujiannya aja sebenarnya. Jadi ibarat kayak tingkatan sekolah dari SD, SMA, SMP, SMA. Dari satu tingkatan mau naik ke sini tuh butuh yang namanya ujian akhir. Begitu juga di sini ujian akhir. Begitu juga di sini ujian akhir. Nah, peristiwa-peristiwa atau konten itu sebenarnya hanya lembar ujiannya aja. Jadi untuk bisa belajar dan bertumbuh di sekolah kehidupan bumi saat ini, kita nih ibaratnya lagi sekolah nih ya. Dengan cara mengalami konten atau peristiwa-peristiwa yang hadir hanya sebagai lembar ujian. Yang dimana lembar ujian ini perlu dikerjakan. Tapi kalau kita cuma fokus ke lembar ujiannya aja, nggak dikerjain, kita pantesan aja kita tuh looping di sini aja terus. Gitu loh. Survive lagi. Yang bahaya adalah semakin diulangi, penderitaannya makin bertambah. Ya. Tujuannya apa sih sebenarnya kita bisa naik kelas itu? Supaya kita bisa minimal tuh cerdas secara emosional dulu. Sebelum mengakses kecerdasan spiritual dan kecerdasan tanpa batas. Ya, kenapa? Karena kecerdasan spiritual ini mewakili ranah spirit kita. Ya, yang relasinya adalah apa? Yang relasinya ada dengan keilahian kita. Bayangin kalau kita ini bahas soal keilahian, tapi emosionalnya masih nggak cerdas. Debat, ya kan? Nyalain orang, ya, tidak bisa menerima perbedaan. Disitulah makanya ada tahapan gitu. Lalu yang kedua tuh adalah soal orang-orang terdekat. Nah, orang-orang terdekat itu adalah guru besarmu yang hadir dalam konten. Ya, orang-orang terdekat itu adalah guru-guru besar kita yang akan terus mengajarkan dan memberi pelajaran, serta tidak akan pergi sampai kita bisa lulus ujian dan kita bisa cerdas secara emosional. Sehingga jiwa kita bisa bertumbuh ke level kesadaran yang lebih tinggi. Itu guru besar semua.
Jadi ujian kita tuh dititipin ke sini, ke guru-guru ini. Ya. Jadi kalau kalian masih belum lulus ujian, sepertinya ada masalah deh dengan gurunya gitu. Salah satunya ya, gitu. Masih ke-mute Kang? Halo? Tapi kalau nggak punya orang dekat, nggak punya guru besar dong. Ya kan pasti kita akan ketemu Kang dengan orang-orang tersebut. Guru kecil kayak nggak apa-apa ya. Iya, guru kecil juga nggak apa-apa lah. Ya. Nah, masalahnya adalah ya pada saat kita mengerjakan ujian, kita nggak bisa tenang. Makanya disuruh harap tenang sedang ada ujian. Kadang nih kita ini terlalu terburu-buru dalam menjalani masa-masa ujian dan juga sering terlalu cepat untuk memberikan jawaban. Ini maksudnya ini auto respon. Auto reaktif. Ya. Yang dimana itu terjadi hanya karena program bawah sadar dari konten-konten yang sering kita alami secara berulang. Maka dari itu, belajar diam dan tenang tuh adalah salah satu cara bagus untuk bisa lulus dalam ujian yang diberikan. Jadi, silent isn't empty, it's full of answers. Karena ya secara esensinya, lewat pengalaman saya, jawabannya adanya di dalam diri untuk ujian-ujian itu. Nah, kenapa kita tuh nggak bisa melampaui posisi sebagai mengalami? Karena kita tidak selesai dengan ujian-ujian yang diberikan. Karena energi, waktu, fokus kita tuh hanya berantem sama gurunya aja. Berantem sama pasangan, berantem sama orang tua, berantem sama anak, berantem sama bos. Kita lupa mereka itu bawa lembar ujian yang perlu Kok, dikerjakan. sorry kok, agak motong. Suaranya bisa agak volume dinaikin dikit nggak Oh kok? iya, bentar, coba. Naikin dikit aja. Cek. Udah? Nah, kayaknya better deh. Cek. Aman ya? Oke, sip. Oke. Waduh, ini dinamik mesti deket ini. Saya bentar. Jadi apa sih yang perlu dipraktek atau dilatih agar bisa melampaui posisi sebagai yang mengalami? Pertama itu melatih fokus ke dalam diri. Ya. Kedua itu belajar diam dan melatih tenang serta tidak reaktif. Lalu yang ketiga itu penerimaan konten-konten lama dan realita gitu loh. Ya. Nanti kita nih akan terus bertemu dengan kata-kata penerimaan. Yang terakhir itu adalah memaafkan diri dan juga orang lain. Nah, ini yang saya lakukan nih. Dulu. Ya. Sehingga ya saya tahu kalau dulu saya nggak melakukan ini agak sulit nih untuk melampaui posisi sebagai yang mengalami. Nah, setelah dilakukan semuanya ini itu saya menemukan titik netralitas dalam dualitas. Ada titik tengahnya tuh. Gitu loh. Pada saat ini semua dilakukan. Nah, yang kedua itu sebagai yang mengamati. Jadi di saat posisi sebagai yang mengamati, fokusnya itu bukan lagi kerana mengalami konten atau peristiwanya. Tetapi di posisi ini kamu belajar berjarak untuk fokus kerana konteks atau makna. Jadi ada konten, ada konteks, ada peristiwa, ada makna. Kenapa? Karena sebenarnya dari setiap konten, ya peristiwa yang diizinkan hadir olehnya itu di sana ada konteks atau makna yang tersembunyi sebagai pesan khusus langsung dari Sang Pencipta untuk menuntun pertumbuhan jiwa kita. Ya, jadi sebagai yang mengamati ini dia mengamati kontennya untuk menemukan konteks atau makna. Makanya di situ tuh dia tuh fokus untuk menjawab lembar-lembar ujian yang dihadirkan oleh guru-guru itu. Dia tidak lagi terjebak dengan selisih paham dengan guru besarnya. Dia tidak lagi argumentatif, dia tidak lagi konfliktual, tapi dia belajar netral
untuk mengamati. Ya, tidak hanya guru-guru ini, tapi juga mengamati lembar ujiannya serta bagaimana dia mengamati ranah batin dia ini yang masih penuh kekotoran. Guru dan ujian fungsinya ya cuma satu, untuk jiwa kita itu bertumbuh. Ya. Sehingga seluruh masalah yang dialami lewat konten atau peristiwa dan dititipkan ke guru-guru besar itu adalah tuntunan langsung dari Sang Pencipta lewat alam semesta untuk jiwa kita bisa terus bertumbuh. Dan ini hanya bisa disadari saat kita mampu menemukan konteks atau makna, di saat mampu mengamati dalam netralitas dualitas. Jadi di dualitas itu ada netralitas, nanti saya jelaskan. Lalu apa sih yang perlu dipraktekkan dan dilatih agar bisa di posisi sebagai yang mengamati? Pertama, belajar hadir di present dan kontemplatif. Present moment itu penting. Di sini saat ini sekarang itu penting banget disadari, ya. Kita belajar melatih diri untuk hadir. Karena kalau kita tidak fokus, pikiran akan mengambil alih. Ya. Paling gampang itu kita terbiasa. Ya, terbiasa untuk langsung loncat ke masa depan. Dan itu kita tidak menyadari kalau kita ini sedang tidak hadir di present moment. Pada saat kita tidak hadir di present moment, kecemasan, ketakutan, depresi, kemarahan itu akan muncul semua tuh. Nah, jadi penting untuk belajar hadir di sini saat ini sekarang. Yang kedua itu adalah melepaskan kemelekatan dan juga keinginan. Nah, ini masuk karena melakukan yang namanya itu penyucian jiwa ya, lewat kekotoran batin yang di awal tadi itu. Karena selama batinnya masih kotor, apapun yang dialami itu dalam peristiwa itu nanti akan memicu ini kedua. Lalu latihan netralitas di dualitas. Ya. Kita bisa belajar netral pada saat kita ini melihat keluar. Caranya gimana? Cross check ke dalam diri. Apa yang ke-trigger? Emosi apa yang hadir? Ya. Mungkin itu yang perlu diberikan perhatian khusus untuk dikoreksi. Yang terakhir itu melatih penerimaan total. Ya, penerimaan sekali lagi ya. Ini penting ya. Nanti saya garis bawahi kenapa ya. Dan ini kalau dilatih tidak hanya bisa menjadi pengamat, tetapi kita juga sudah melampaui posisi sebagai yang mengalami. Nah, di sini kita nih belajar hening dan meditatif. Nah, yang terakhir itu soal sebagai yang menyaksikan. Ya. Nah, jadi disadari atau tidak, ada kekuatan besar yang tak terlihat terus bergerak yang menggerakkan segalanya yang ada di seluruh alam beserta isinya. Itulah aliran energi semesta dan ilahiyah. Energi ini nih energi cinta tanpa batas, yang meliputi seluruh alam semesta dan juga meliputi kita di setiap ruang dan waktu, kapanpun, dimanapun. Ya. Pertanyaannya sekarang, apakah dirimu selaras dengan energi cinta tanpa syarat itu? Atau malah selama ini tidak pernah mengalami energi itu? Ya, mungkin teman-teman muslim nih mengenalnya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim itu ya. Jadi itu soal cinta kasih. Dan di saat kita nggak selaras, berarti kita ini masih terjebak dalam mental block. Sehingga aliran-aliran itu tidak bisa masuk. Gitu loh. Nah, mental block itu ya dia dari mana? Dari kekotoran batin yang di awal itu. Yang membuat kita lupa soal secara fitrah kita sudah mengenal gitu loh. Mengenal Sang Pencipta. Berikutnya adalah proses melepaskan sama dengan kosong sama dengan isi. Ya. Jadi perjalanan jiwa untuk kembali ke fitrah itu soal bertumbuh
dan melepaskan, serta melarutkan kekotoran-kekotoran batin. Nah, ini proses penyucian jiwa ini dimulai nih, ya. Lewat praktek kontemplasi, ya. Kita muhasabah diri, merenung, introspeksi, dan juga proses transendensi. Transendensi itu melampaui, ya, yang disiplin untuk merubah program-program, habit, dan mental block. Yang dulu tuh menghalangi cinta tanpa syarat itu masuk, mengaliri, dan hadir dalam hidup kita. Nah, inilah proses progresif evolusi jiwa. Jadi, ini soal bagaimana kita mengosongkan gelas kita. Ya. Bagaimana kita menambah pengetahuan baru, mencari pengetahuan baru. Ya. Kekotoran batin itu bisa membuat kita itu terjebak dalam yang namanya itu mental block, sehingga ya, kita terpisah gitu loh. Terpisah dari energi cinta kasih, kecerdasan tanpa batas, bahkan yang namanya itu koneksi dengan Sang Pencipta. Nah, makanya pada saat kita melepaskan penerimaan, ya, sebenarnya kita sedang mengosongkan, kita sedang melarutkan kekotoran-kekotoran batin itu dengan penerimaan. Ya. Kosongkan dan cuci bersih gelasmu agar apapun yang akan dituang tidak terkontaminasi. Kalau gelasnya kotor, mau dituangin air semurni apapun itu tetap kotor. Makanya proses penyucian jiwa itu penting di sini. Ya. Nah, setelah itu baru masuk soal apa yang dirubah di dalam diri, maka yang di luar diri akan menyesuaikan dengan sendirinya. Jadi belajar netralitas, kontemplasi, transendensi. Pada saat netral, belajar untuk amati konten, ungkap konteks. Amati peristiwa, ungkap maknanya. Ya. Terus penerimaan, memaafkan, dan melepaskan. Ya. Berapa banyak dari kita ini masih menggenggam dendam, benci dengan guru-guru besar kita? Coba teman-teman lakukan kontemplasi nanti. Jangan-jangan rezeki saya nih seret karena saya masih dendam dengan guru besar saya, itu orang tua saya. Jadi saya tidak dapat restu doa dari dia. Ya. Jangan-jangan saya ini sakit yang namanya itu penyakit dalam di tubuh karena ada kebencian, kepahitan nih yang masih saya genggam. Nah, jadi proses penerimaan, memaafkan, dan melepaskan ini, ya inilah pencucian jiwa gitu loh. Begitu masuk ke penyucian jiwa, ya dia belajar untuk hening dan belajar untuk menuju kosong. Nah, setelah mengosongkan baru dia bisa kembali terkoneksi dan mulai dialiri atau diisi kembali gitu loh. Yang terakhir adalah soal menyaksikan dan menyadari kalau ya semua itu sebenarnya baik ujiannya, baik kontennya, baik konteksnya, baik prosesnya, ya, baik alirannya, ya. Semua itu dari dia untuk dia. Nah, di situ dia sudah transendensi. Ya. Lalu dari dualitas naik ke non-dualitas. Yang tadinya kita ini terjebak dalam dualitas, sekarang kita bisa transendensi naik ke non-dualitas. Setelah apa? Setelah melakukan penyucian jiwa. Terus-menerus mengosongkan dengan proses penerimaan, maka setelah itu kecerdasan spiritual, ya, itu soal hakikat gitu loh. Dan kebenaran sejati itu, kecerdasan spiritual itu akan terdownload atau terisi dengan sendirinya karena kita sudah melakukan yang namanya penyucian jiwa dan mengosongkan gelas. Dia akan terdownload dan terisi dengan sendirinya. Karena ada hubungan eksklusif subjektif antara kamu dengan Sang Pencipta. Antara keilahianmu dengan penciptamu. Dan kembali sekali lagi terkoneksi dan selaras.
Otomatis di ranah non-dualitas ini kita sudah tidak membeda-bedakan antara dua kutub yang ada di ranah dualitas. Karena secara hakikat semua itu berasal dari satu sumber yang sama, yaitu dari Dia. Nah ini ya, ini yang merah ini adalah dualitas. Ini adalah netralitas, titik tengahnya. Ini adalah non-dualitas. Ya, kita ini sering sekali sibuk menyeimbangkan dualitas. Nanti dari negatif kita buru-buru ke positif, dari positif kita ke melekatan jadinya timbul negatif gitu loh. Dan ini terus kita mengalami terus ini. Ini sebagai yang mengalami di sini nih, muter aja gitu loh. Sampai di titik kita ini belajar untuk netral. Nah di sini dia mengamati. Ya, dia mengamati. Pada saat dia latih itu ternyata, ya, ini soal bagaimana saya melakukan penyucian jiwa. Nah, sedikit demi sedikit dia melakukan itu, dia cerdas secara emosional, sedikit demi sedikit. Sampai di titik itu dia memantaskan diri untuk menjadi yang menyaksikan itu kalau baik dua kutub ini di dualitas itu sebenarnya itu bersumber dari sumber yang sama, satu. Nah, pada saat di sini tidak hanya itu saja yang disaksikan, tetapi dia akan mulai terisi dengan yang namanya itu kecerdasan spiritual. Apa aja sih yang disaksikan? Pertama adalah diri dia sendiri, sejatinya. Yang kedua adalah soal asal dari mana dia datang gitu loh, alam asalnya nih. Yang ketiga adalah soal bagaimana sistem ya semesta ini bekerja. Lalu yang berikutnya adalah soal kreativitas yang tak terbatas. Ini soal koneksi eksklusif. Yang terakhir adalah soal sadar soal who am I. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi kekotoran batin di situ. Ini semua bisa terakses, ini semua bisa terdownload. Satu persatu, perlahan demi perlahan, semua tergantung kepantasan diri kita mempersiapkan wadah yang bersih dan kosong itu. Disitulah yang mungkin Kang Abu sering bilang soal aliran, Pak Wayan sering bicara soal dialiri. Inilah yang terjadi gitu loh. Dan ini semua dibutuhkan untuk posisi kamu nanti balik ke ranah realita, di ranah dualitas. Ya. Jadi kamu punya modal besar nanti. Modal besar apa? Untuk menghadapi, untuk merubah realita. Di sini ada apa? Di sini ada daya cipta. Pada saat kamu menyadari who am I ini, kamu menyadari ada kekuatan Tuhan loh di dalam diri saya loh, yang mampu mempunyai daya cipta. Nah, di posisi inilah mengungkap kegelapan menjadi cahaya. Inilah perbedaan antara yang mengalami dengan yang menyaksikan. Karena ternyata kegelapan yang dulu kita alami serta membelenggu jiwa itu berasal dari mental block dan kekotoran batin kita sendiri. Karena secara hakikat kita adalah makhluk cahaya yang tidak pernah terputus koneksinya dengan sumber cahaya sedari awal sampai nanti raga ini selesai. Dan energi yang terdapat dari cahaya itu
adalah energi terbesar di seluruh alam semesta yang menggerakkan, yang menghidupi, yaitu energi cinta tanpa syarat. Baliklah kita ke sini, ke titik awal, yaitu apa? Sudah mengenal. Nah, disitulah kita punya pilihan, apakah kita mau mulai berpartisipasi dalam kehidupan ini, dalam panggung sandiwara ini. Kalau mau, ya jalannya adalah lewat kebermanfaatan. Dengan menyadari kalau cahaya dan energi sang sumber selalu meliputi, dan di saat mental block kita sudah terlepas, energi cinta syarat itu, energi cinta tanpa syarat itu pun akan secara otomatis mengaliri tubuh dan jiwa. Dan hal pertama yang bisa kita lakukan adalah menggunakan energi ini lewat kebermanfaatan. Dengan urutan yang menurut saya ya, tidak boleh salah atau tidak boleh di skip. Pertama itu bermanfaat ke diri sendiri. Jadi energi cinta tanpa syarat, Ar-Rahman Ar-Rahim itu kasih ke diri sendiri dulu. Setelah ini selesai, baru kita ke garis keturunan atau keluarga. Setelah ini selesai dan ini selesai, baru bisa ke sesama. Karena lewat kebermanfaatan, maka jiwa kita tuh akan menemukan makna hadir di kehidupan ini. Mulai ke diri sendiri dulu, ke garis keturunan, baru bisa ke sesama. Makanya disebut sebagai berbagi cahaya. Pekerja cahaya. Nah, mengolah energi untuk diri sendiri nih. Energi aliran yang sudah hadir. Pertama nih, fokus ke diri dan cintai tubuhmu. Tubuh ya guys, tubuh. Bukan saldo rekening. Tubuh ya. Yang kedua itu melatih meditasi, terus belajar dan praktek. Intinya adalah belajar tenang, belajar diam. Yang ketiga, mulailah connect dengan alam dan semesta. Hadirkan koneksi itu secara sadar. Bisa lewat grounding lah, bisa lewat yang namanya itu menambah pengetahuan, ya. Bisa ke, ya pokoknya hiking lah, camping lah, apapun itulah. Ke laut juga boleh, asal jangan hanyut aja ya. Lalu yang terakhir, yang berikutnya adalah melatih keseimbangan nih, harmonisasi diri dan luar diri. Ya, karena sebenarnya antara diri dan luar diri itu nggak ada batasan. Antara jagat alit dengan jagat ageng itu nggak ada batasan. Tapi butuh keseimbangan, harmonisasi. Ya mulainya semua dari dalam dulu. Yang terakhir, mulai aktif beraksi atau perbanyak laku. Karena semua yang disadari, dikenali, diketahui itu kalau nggak ada aksinya, percuma. Gitu. Ya. Kenapa? Karena hubungan antara kamu dengan sang semesta itu dan juga dengan sang pencipta adalah aksi reaksi. Kalau nggak ada aksi, pantas aja kita seperti sendiri, nggak ada reaksi apa-apa dari semesta. Yang terakhir, makna jiwa ya. Setelah bisa menjalani proses dari yang mengalami, mengamati, menyaksikan, mulai untuk berpartisipasi, baru kita masuk ke ranah esensi soal makna jiwa. Jadi kesadaran itu tentang pengenalan diri, berusaha menjadi versi diri yang terbaik sambil merubah realitas internal yang otomatis mampu membuat realitas eksternal ikut berubah. Lewat apa? Penerimaan total. Ya, penerimaan total ini apa sih sebenarnya? Ridho. Simple. Sering denger, tapi mungkin belum
ngeklik. Baik di ranah dualitas maupun di ranah non-dualitas. Sampai di titik dirimu memahami kalau ya kemana mataku memandang ya aku hanya melihat dia. Setelah menyaksikan itu iya. Gitu loh. Dan dia selalu memberikan tuntunan lewat yang namanya simbol, petunjuk, konten, konteks. Hanya agar jiwamu bisa kembali kepadanya. Lewat jalan kebermanfaatan, berpartisipasi, dan juga memantaskan diri untuk menjadi alat peraganya di kehidupan saat ini dan seterusnya nanti. Jadi kalau dirangkum, sebenarnya baik itu konten peristiwa, baik itu konteks maupun hakikatnya itu soal hubungan antara sang pencipta dengan jiwamu. Itu semua petunjuk. Di saat kamu bisa mengikuti petunjuk itu, artinya kamu semakin dekat dengan dia. Nah, kalau saya sih nangkapnya ini sebagai kerinduan ya dari hubungan ini ya. Saling rindu, walaupun ada proses yang butuh dimaknai sehingga kita bisa menyadari kebenaran sejatinya. Untuk apa sih saya ngalamin konten peristiwa yang ngulang-ngulang? Untuk apa sih saya harus berjodoh dengan pasangan yang menurut saya tidak baik? Ternyata cuma ini. Coba teman-teman nanti sediain waktu latih untuk menghadirkan proses kontemplasi, merenung gitu ya. Karena apa yang disampaikan ini hanya pengetahuan dari pengalaman saya aja. Ya. Begitu Kang Abu. Oke, Koh. Thank you, Koh. Ini refreshment banget. Asik, thank you, Koh. Runtut, refresh, dan sangat sangat terstruktur gitu. Jadi teman-teman boleh boleh ngelihat ini sebagai panduan basic lah, gitu intinya. Nah, mungkin gini Koh, kita bedah satu-satu ya. Kalau kita mau bicara dalam konteks ini gitu Koh. Tadi tuh keren banget ya, satu itu rada jelek banget tuh bahwa kita tuh dikasih lembar ujian, malah sibuk ngomongin ujiannya, cerewet komplain sama ujiannya, tapi nggak dikerja-kerjain gitu Koh. Itu menarik sih. Ya. Jadi begitu dapat ujian, soalnya susah deh, soalnya banyak gitu, soalnya aku nggak ngerti, terus aja di situ-situ gitu bahasannya gitu Koh. Betul. Nah, sekarang kan berarti poin-poinnya adalah bahwa kalau kita ngerti bahwa kita semua ini adalah punya lembar ujiannya masing-masing gitu, selalu sih pertanyaan saya tuh back to how to gitu Koh. Gimana ngerubah paradigm yang asalnya sibuk dengan komplain tentang lembar ujian, sampai mau menghadapi dan mau ngerjain si ujiannya tuh first step-nya dari mana sih Koh? Silakan Koh. Oke, first step-nya itu gini Kang, kalau dari saya Kang ya. Jadi ujian itu kan untuk jiwa kita bertumbuh, untuk kita itu menjadi versi lebih baik dari kemarin. Nah, tetapi kadang-kadang nih kita ini nggak punya struktur dalam mengerjakan itu Kang. Dia tidak menyadari. Dia cuma kerja, tapi dia tidak menyadari. Apakah sudah benar jawaban-jawaban yang saya jawab di lembar ujian itu? Contoh begini Kang ya, contoh. Kalau misalnya realita itu, kalau realita itu hanya cerminan batin, realita itu hanya cerminan batin, untuk mengetahui ya kan kita kan udah nggak nyaman nih dengan realita yang sekarang nih Kang ya. Mau tidak mau kan harus ada perubahan yang kita lakukan sehingga realitanya ikut berubah.
Tapi mulainya dari ranah batin. Nah, jadi untuk merubah paradigma itu, apakah kamu mau terus-menerus di situ atau tidak? Ini soal pilihan nanti. Ya kan? Kalau kamu mau survive terus, ya monggo silakan. Tetapi kalau dalam mengerjakan ujian itu, ya, kita perlu melakukan yang namanya itu cross check ke realita. Jangan asal jawab. Berapa sering Kang saya dengar, dan mungkin Kang Abu juga dengar, kalau orang dari Komal, kenapa ya kok saya udah nerima, saya udah maafin gitu loh, kenapa realitanya nggak berubah, kenapa saya masih berantem sama guru itu? Kenapa? Karena dia tidak menyadari kalau ini soal ranah batinmu dulu. Jangan langsung lihat ke realita gitu loh. Apakah kamu benar-benar sudah memaafkan? Apakah kamu benar-benar sudah nerima? Apakah kamu sudah benar-benar ridho gitu loh? Kalau enggak, pasti ini nggak akan berubah, Kang. Tapi kalau si gurunya nyebelin banget gimana tuh? Dia dengan sendirinya berubah di saat kita tidak merespon, Kang. Pasti itu. Itu ya, apa namanya, rumus kepastian lah ya. Rumus kepastian. Di saat kita tidak merespon, artinya nggak ngaruh, Kang. Dia juga ngapain capek-capek. Ya kan? Nah, otomatis kalau kita lihat dari peta Hawkins itu, secara frekuensi, ya, orang yang tanda kutip itu lebih tinggi kesadarannya, misalnya ini pelaku nih, yang suka marah-marah, suka sombong, suka yang namanya itu nuntut-nuntut keinginan, hasrat. Tapi kalau kita netral, Kang, nggak ngaruh, Kang. Nggak ngaruh. Karena udah beda level kesadarannya berbeda. Dia hanya bisa mempengaruhi orang yang di bawah. Makanya di sini nih, kalau dari 125 ke bawah, ini yang disebut sebagai korban, mental korban kan. Perannya korban. Ini pelaku. Tapi sama-sama terjebak dalam kesadaran ego. Nah, makanya untuk merubah paradigma, fokus aja ke diri sendiri. Minimal nih dari sini berani untuk jujur akui dulu, Kang. Ya, capek saya nih hidup kayak gini nih. Berantem mulu sama suami misalnya kan, makanya ya kan, padahal itu ada kertas ujiannya. Oh, berarti saya nggak nerima nih, nggak ridho nih punya suami yang sekarang, yang sebenarnya hanya merespon ranah batin saya. Masih ada kekotoran batin masih ada kekotoran batin. Nah, itu yang sebenarnya kan realitanya kan harusnya kan sama ini. Nah, jadi kalau benar-benar dia sudah menjawab lembar ujiannya gimana? Realitanya itu sama, dia tinggal cross check ke realita. Apakah di sini saya udah nerima, dan di sini sudah mulai dia juga sudah mulai tidak lagi seperti dulu perilakunya. Nah, di situ sudah terjawab tuh soal pola itu. Nah, itu bisa jadi sebuah kerangka berpikir yang baru untuk terus bertumbuh. Itu. Nah, masalahnya tuh orang-orang tuh nggak punya struktur, masih di SD, belajar cepet-cepet mau belajar SMA, begitu ujian bingung dia, Kang. Nggak punya pijakan. Lowong SD aja nggak lulus, tiba-tiba udah ngomongin ma'rifat gitu loh, Kang. Tapi gini kok, ini yang menarik nih ya. Begitu ada kayak gini tuh langsung gini, susah ini ilmu tinggi, susah ini kayaknya nggak nyampe deh, susah ini kayaknya bukan ranah saya deh, kayaknya ini. Nah gitu loh kok, kayak ada sesuatu penolakan yang, ya balik lagi ya, saya selalu menggarisbawahi bahwa ilmu-ilmu itu sebetulnya sama aja sama yang lain gitu, bukan sesuatu hal yang kayak extraordinary untuk belajar kesadaran. Poinnya adalah sebetulnya lebih kepada mau merubah diri atau tidak gitu. Nah, itu kan kayak mau kerelaan. Contoh kok, ini setiap ditanya di mana-mana ya, bagian urusan misalnya kan, saya selalu cerewet ngomongin tentang ketakwaan gitu ya. Bagian terakhir nih, 1, jangan pelit, mukanya lumayan kok. 2, pandai menahan amarah, rada naik dikit kok. Begitu yang terakhir, pandai memaafkan kesalahan orang lain, langsung teriak, wah udah. Gitu loh kok, kayak yang nggak bisa. Gitu loh kok. Gitu Ya kok. itulah Kang. Itulah, jadi kalau dia masih nyaman dengan mengalami drama itu ya, Kang, ya, menggenggam kebencian itu, ya konsekuensinya dia akan terjebak di situ, gitu loh. Padahal, nah kemarin tuh ada case gini, Kang, ada yang naik tuh cerita,
kok saya nih sebenarnya benci sama mertua saya. Tapi saya udah belajar kesadaran, saya sadar harus belajar menerima. Nah dia belajar menerima tuh, tiba-tiba mertuanya sakit Kang, ke stroke. Ya, anak-anaknya nggak mau urus, dia sebagai menantu yang urus. Tapi dia udah niatin, karena dia udah belajar menerima, udah bisa mulai mau berusaha. Tapi pada saat dia pegang tubuh si mertua ini, ada perasaan nih menolak gitu loh. Nah pada saat itu kan dia tanya, ini kenapa ya kok? Ya mungkin kamu secara paradigma belum bisa melihat maknanya gitu loh. Ya, padahal mungkin untuk kamu kan bilang udah belajar nerima, kamu belajar udah memaafkan, tahu udah nerima selesai, dan ujian nerima dan ujian memaafkan itu sudah selesai, itu gimana? Ya makanya dihadirkanlah peristiwa itu, konten itu. Artinya kamu itu diberi sebuah amanah. Ini loh, kamu mau nggak merubah yang tadinya benci, ya, menjadi yang namanya itu hidayah nih. Akhirnya dia sadar, ya juga ya. Kalau enggak, saya tahu dari mana saya sudah nerima mertua saya yang dulu saya benci. Kalau enggak, bagaimana saya bisa mengalami ini terus? Mau tidak mau dia baru sadar tuh, iya juga ya. Nah, makanya kadang-kadang tuh diskusi kayak gini itu penting Kang sebenarnya Kang. Dalam proses belajar, baca buku, jangan stop. Dengerin YouTube misalnya, ngikut kajian, sok silakan, tetapi ambillah yang kamu butuhkan di posisi kamu sekarang ini. Nah, yang penting adalah nanti dipraktekkan. Kadang-kadang itu yang saya bilang, melakukan bypass masih di SD, tapi udah belajar soal menyaksikan gitu kan ini bisa jadi sebuah apa ya Kang ya, bisa menjadi sebuah escape ya, dengan merasa gitu. Dia bisa kejebak nih merasa tuh di situ tuh. Hati-hati itu. Kenapa? Karena dia merasa, wah gue udah ngerti, gue udah tahu. Tapi dia tidak bisa, dia tidak punya pijakan soal bagaimana menggunakan kecerdasan spiritual itu dalam realita yang diwujudkan lewat perilaku. Nah nanti dari situ akan kelihatan sendiri. Nah waktu dia ngacak realita, tetap aja kan nggak berubah kan realitanya. Nggak berubah. Oke. Nah, ini pertanyaan yang common banget kok. Jadi pasti ada ini $1,000 question lah ya. Pertanyaannya gini kok. Di titik mana aku perlu menyerah? Karena salah satu poin untuk bisa bebas pun adalah aku adalah menyerah gitu. Gitu ya. Menyerah ini bisa misalnya kabur dalam tanda petik ya. Atau pisah gitu. Atau memang beda tipis antara menyerah untuk bertumbuh dan menyerah emang gak mau ngerjain lembar ujian gitu. Kok itu kan betul, batasannya tipis loh, bener gak? Betul. Tapi at some point, once kita sadar bahwa udah gak kuat lagi gitu, udah deh, ini udah batas maksimal dan kayaknya perlu perlu balik kanan gitu misalnya kok. Nah pertama adalah titik mana titik balik kanan yang tepat. Yang kedua, apa tuh yang membuat tetap sinyal bahwa keep going gitu. Yang jangan-jangan keep going juga ya konteksnya balik lagi ya. Dia justru malah sedang ada di peperangan yang bukan perangnya dia gitu misalnya kok gitu. Gimana kok? Betul. Nah kalau itu harus bisa belajar untuk Kang ya, do your best tapi jangan menuntut hasil gitu Kang. Ya, karena orang tuh kebanyakan yang tadi Akang bilang nih ya, kan beda tipis nih, ya, sama-sama berserah. Cuman ada satu orang tuh yang udah berusaha loh, ya. Jadi di sini ada yang namanya ikhtiar nih. Ikhtiarnya dihadirkan dulu, lewat niat dan usaha dihadirkan dulu. Tetapi berserah yang di sini itu soal bagaimana saya melepas soal yang namanya hasil, karena dia tahu itu bukan ranah dia gitu. Nah kadang-kadang orang ini berkeinginan dari awal sampai akhir itu ikhtiarnya nggak mau, tapi hasilnya yang dikejar gitu loh. Nah
Nah, otomatis kan dia bukannya dia berserah, tapi itu sebenarnya apati itu sebenarnya tuh Kang. Hmm. Emang tipis betul antara antara pasrah sama berserah itu emang beda tipis ya. Nggak, jadi dapat terms loh kok barusan. Jangan nyari berhasil tapi nyari berproses gitu kok. Nah, itu di Bener that's nggak? it. Betul, Sekarang kan kamu harus berhasil gitu. Lah, betul. kamu harus berhasil. Hasil bukan urusan kita kan sebenarnya kan? Bener. Udah berproses belum? Hmm. Ya kan? Kenapa? Karena kalau kalau kita menyadari salah satu sifat sifat ilahi itu adalah soal maha adil, Kang. Artinya hasil itu dijamin sesuai dengan kepantasan diri kita, kan. Hmm. Dia nggak boleh gugur, Kang. Nggak boleh. Kalau di kalau misalnya, makanya dulu saya gugat ini loh, Kang. Ini saya gugat loh. Bener nih, bener maha pengasih, maha penyayang, maha adil. Ternyata di situ saya kurangi ini aja, Kang. Ikhtiarnya nggak ada. Mikir, tahu, ngerjain nggak pernah, laku nggak ada. Makanya di sini saya bilang semuanya butuh yang namanya laku. Nggak jadi laku percuma, Kang. Percuma karena nggak bisa semesta tuh nggak akan bisa bereaksi gitu loh. Lu aksi dulu dong, baru gue bisa bereaksi. Enak aja, mak. Ya ibarat kayak sarang ngomong gini lah Kang ya, kalau kita gajian kerja sama orang ya Kang, masa baru masuk tanggal 1 udah minta gaji gitu, kan tanggal 30. Enggak kok. Tadi jadi kebayang juga sebagai hamba ya. Lu hamba punya hak apa sih? Gitu. Oh, Iya, bener nggak bahasanya? yes betul sekali. Konteks hamba itu kan berkewajiban bahwa haknya dia lah kalau gini kita ngomongin dalam ranah teologis gitu. Yang akhirnya saat kita overlapping mana hak dan kewajiban ya jadi ngatur Tuhan gitu misalnya. Artinya dia selalu menginginkan bahwa apa yang aku inginkan kejadian gitu. Betul. Nah itu kan hubungannya berarti masih transaksional tuh Kang. Oke. Harusnya partisipatif. Nah partisipatif itu adalah di saat kita ini mempersiapkan diri Kang. Ya, mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam kehidupan itu. Ya lewat kebermanfaatan, jadi kepanjangan tangannya. Ujung dari ini, kalau dulu saya baca soal insan kamil itu soal devotion loh Kang, pengabdian loh Kang. Pengabdian loh. Hanya kerjanya itu hanya memancarkan cahayanya aja loh. Devotion, pengabdian. Mau nggak kita berpartisipasi mengabdi? Ayo, kan cuma di situ aja mentoknya gitu loh, ya kan? Bukan kita ini jadi kasar ngomong itu raja, enggak. Tetap aja dia harus ngabdi kalau dia mau masuk ke jalan itu. Tuh. Sorry ya Benar guys, sih. agak berat ini siang-siang. Nah, tapi ini satu lagi kok. Ada ego tuh ngomong gini, ngapain gua harus mengabdi, kan gua nggak minta untuk ada gitu kok. Itu kan wah, di level terdalam ego tuh pencuatan ya, sepengalaman gitu ya, bahwa ngapain sih harus gini semua, nggak minta kok gitu. Ya kan, dalam artian ada nggak minta. Makanya banyak banget pertanyaan orang-orang juga bahwa Tuhan iseng banget sih nyiptain kita, ngapain sih gitu misalnya kok, quote and quote ya. Secara konteks bahwa kita nggak minta dilahirkan, nggak minta punya nyokap bokap dia gitu misalnya. Kenapa sih harus mengalami ini semua gitu? Nah, gimana tuh kok menghadapi si bukan super ego deng, si ego yang paling dalam tentang konteks eksistensial kita, pandangan Kohen gimana tuh? Nah, oke, wait, saya cari dulu ya. Kemarin udah sempet dibahas nih. Aduh, kayaknya dihapus. Jadi gini Kang, jadi ini kan soal perjalanan jiwa ya, pertumbuhan jiwa. Kalau saya nih, ini subjektif ya guys. Jadi harap ini deh ya. Jadi harap diproses ya. Jadi gentle. Nah, jadi gini Kang. Dulu pertanyaan itu kuat, ya. Tapi begitu saya belajar yang namanya Taoisme, Kang, kebuka semua, Kang. Kebuka semua. Jadi di Taoisme itu dibahas mengenai yang namanya itu
perjalanan jiwa itu. Makanya kalau kita bahas soal hukum perputaran, hukum tabur tuai, karma, itu nggak bisa lepas dari ini. Nggak bisa lepas dari yang namanya reinkarnasi, Kang. Jadi pada saat saya belajar itu, ya, saya menyadari kalau ada sebuah proses perjalanan panjang, Kang. Ya. Dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya, yang dimana itu jiwa saya hadir di kehidupan ini, gitu loh. Ya, jadi yang namanya itu kohen. Nah, kohen itu nanti ketemu nih sesuai dengan tabungan karmanya itu dia ketemu. Ada yang kohen jadi misalnya kohen yang jadi anak sultan gitu kan. Ada kohen yang jadi anak mohon maaf itu di negara perang ya kan. Ya, itu ada banyak itu kohen ulang-ulang di situ tuh. Tetapi esensinya apa sih? Kohen tuh tetap bolak-balik terus gitu loh. Ternyata kalau di Taoisme itu ada banyak tingkatan gitu. Nah, misalnya ini tingkatan-tingkatan dulu nih. Tingkatan-tingkatan dewa lah. Ini kita bicara dongeng ya, kayak dongeng ya. Ya. Bagus, Nah, perspektif dari perspektif kan? Iya. Nah, dari tingkatan misalnya nih 1 2 3 ada 64, total ada 64. Nah, mungkin kohen lagi di tingkatan 4 jadi dewa. Nah, karena ini soal amalan semua, ya. Untuk naik ke tingkatan lebih tinggi itu butuh amalan. Amalannya gimana? Ya sok lah, turunlah gitu loh, belajar lagi, ngumpulin amalan gitu ya. Jadi yang namanya kohen gitu. Ya, nanti ketemu sama guru-guru besar kohen gitu. Ayah, ibu, adik semua ini. Nah, belajar ini nih ujungnya adalah apa? Berpartisipasi dalam kehidupan. Oke. Tapi ini yang nonton kayaknya pas turunnya nggak pakai parasut kok jatuh langsung jadi kesakitan kayaknya ya. Jadi memorinya nyangkut ketinggalan ya. Memorinya nyangkut. Ketinggalan di iCloud gitu loh. Ketinggalan di iCloud. Dia waktu itu kelas parasut juga nggak ikut kok. Jadi nggak tahu cara pakai parasut gitu. Jadi ngehantamnya keras gitu ya. Iya, itu dia. Nah, kenapa? Karena raga ini ternyata canggih, Kang. Ya, raga ini dia bisa punya daya cipta lah. Ya. Jadi raga ini kalau nggak diurus kita rugi. Karena dia punya daya cipta merubah realita loh. Gitu loh. Nah, apa namanya nih, singkatnya itu adalah begitu kohen menyadari itu, wah nggak bisa, saya harus berpartisipasi. Ada sesuatu yang perlu saya lakukan sebagai bentuk devotion yang tadi saya bilang, Kang. Pengabdian gitu loh. Makanya Kang Gabungan nanya, tadi cerita gitu loh. Kohen ini konsisten gitu. Ya iya, karena saya udah tahu, Kang. Udah tahu saya ini ingin bertumbuh terus di sini gitu loh. Ya kan, soalnya sisanya pada geger otak, amnesia kok. Jadi lupa gitu kok ya. Bener, Kang, bener. Jadi bahas dongeng gini nih rada-rada koslet gitu, tapi ke-trigger juga gitu. Menarik. Dan ini pas lagi dengar-dengar gini terus ingat-ingat sesuatu. Oh, itu kan sebetulnya semuanya bukan lagi mengingat yang baru gitu loh kok. Tapi mengingat yang udah ada. Karena geger otak tadi, amnesia, jadi ingat balik gitu. Bener, makanya saya balik yang dari awal kan, pendasaran itu, Kang. Ya. Secara fitrah tuh udah kenal loh. Tuh. Secara fitrah loh. Cuman masalahnya kita ini kena yang namanya kekotoran batin, distraksi pada saat kita hadir di kehidupan ini, di dunia ini. Ngalamin, ngamatin, nyaksiin, lama-lama jadi penyaksi, lama-lama jadi partisipan, lama-lama jadi co-kreator, lama-lama jadi yang namanya itu kepanjangan tangan gitu. Nah, itu pada saat menyadari itu tuh, oh ya udah, oke. Artinya saya diberikan pilihan, sok lu mau
nyicipin apa gitu, lu mau sumbang siapa gitu dalam kehidupan ini gitu loh. Nanti Hmm. juga baliknya kan ke lu juga. Mm-mm. Ya bukan buat siapa-siapa, Kang, buat saya sendiri. Iya, meskipun mungkin in a long run ya, maksudnya dalam jangka waktu yang lama gitu kok. Iya, Iya kan? betul. Hmm. Semampunya raga ini aja gitu. Makanya jiwa kita ini sebenarnya sedang berlomba dengan waktu raga kita. Oke. Nah, ini harus dipikirin nih buat teman-teman yang masih berantem sama pasangan, masih yang nggak Enggak, nerima bahasanya buat realita. buat teman-teman yang masih geger otak gitu aja kok. Iya, Mm-mm. nanti kamu bisa kehabisan waktu gitu Hmm. loh. Nah, balik lagi kan yang gambar besar itu tuh Kang, soal next generation itu yang saya mau tarik tuh Kang. Soal Hmm. spiritual awakening-nya itu nggak di umur 40. Ini Kang sebenarnya Kang. Sebenarnya Hmm. ini yang mau dirubah secara yang namanya baik secara paradigma maupun evolusi kita nih gitu. Itu pada Oke. saat next generation itu dia bisa selesai sebelum dia married Kang, sebelum dia itu eh, berpasangan. Oh, itu bisa jadi awal mula peradaban baru loh. Hmm. Jangan jangan ngeremehin loh. Bayangin di generasi berikutnya itu dia udah selesai dengan diri dia, dia ketemu, dia akan menarik pasangan tuh yang udah selesai juga dengan diri. Bibitnya apa? Wow, dia udah lebih canggih lagi dan dia tidak lagi kedistraksi oleh kekotoran batin ini. Hmm. Itu bisa jadi awal peradaban loh. Nah, Sih, bener. itu loh. Makanya yang tadi saya bilang, apa sih yang disaksikan? Itu salah satunya itu semua tuh gambar-gambar itu gitu. Cuman bagaimana cara saya untuk bagaimana saya cara itu untuk di deliver ya. Nah, itu butuh raga. Kalau Kok nggak ada anyway gunanya. nyambung dikit kok, ini karena ada pertanyaan bagus banget nih Mm-mm. dari nickname-nya Risad Oyek. Maksud dari mengamati dan menyaksikan apa ya? Siapa yang menyaksikan dan mengamati? Gimana cara mengamati dan menyaksikan? Ini relate banget yang barusan, mungkin agak lebih didalamin dikit kok. Oke. Jadi pakai gambar inilah ya. Tuh, bentar. Saya bentar ya. Nah, jadi gini. Jadi pada saat jiwa itu dia tidak berada dalam kondisi seharusnya, ya, dia ini terjebak dalam yang namanya itu belenggu ego dan pikiran atau diri palsu. Hmm. Ya, dia terus mengalami yang namanya emosi, pikiran, perasaan gitu loh. Nah, yang perlu diamati itu sebenarnya adalah ininya ini nih. Ya, Hmm. emosi, pikiran dan perasaan atau manasnya ini. Kenapa? Oke. Supaya kita bisa melakukan yang namanya koreksi respon. Nggak usah jauh-jauh lah ya, ke situ aja dulu ya. Ya ke situ dulu aja. Apakah saya Benar-benar. masih merespon dengan cara yang sama? Apakah saya masih reaktif dengan cara yang sama? Karena kalau kita masih menggunakan respon yang sama, artinya kita akan terjebak di sini mengulang-ulang terus, Kang, menjadi yang mengalami. Itu aja dulu diamatin, respon saya gimana. Makanya kan di sini kan ada yang namanya itu belajar diem, Kang. Hmm. Belajar diem. Nah ini belajar diem, belajar melatih tenang, tidak reaktif. Nah ini sebenarnya dia sedang mengamati nih. Mengamati kita yang dulu sering mengalami gitu loh. Auto respon, auto senggol bacok gitu. Padahal apa yang kita pilih itu nanti akan jadi konsekuensi hadir lagi. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Dan itu autopilot, Kang, otomatis. Nah ini makanya belajar dia mengamati itu mengamati respon kita aja dulu, nggak usah jauh-jauh gitu loh. Bener kok. Lanjut kok. Nah pada saat dia udah bisa diem, bisa tenang, nggak reaktif, ya dia mulailah mengevaluasi respon mana yang masih butuh dikoreksi agar saya bisa menjadi lebih baik gitu loh. Itu aja dulu, ya. Jadi tujuannya adalah
menjadi versi yang lebih baik dari diri saya yang kemarin. Oke. Itu. Dan itu yang tadi kita bahas soal proses, Kang. Hmm. Ya, semua butuh proses, dilatih sampai titik terlatih dia. Otomatis, ya itu menjadi otomatis kan. Otomatis yang baru kan, program otomatis yang baru gitu loh. Ya makanya minimal ya 30 hari, 60 hari kalau bisa dijadiin sampai menjadi lifestyle, gaya hidup. Hmm. Nah, kenapa? Karena sejatinya itu ya kita ini harusnya kan ada di sini. Nah, kalau bicara struktur ya Kang ya, 7 lapisan rohani itu juga struktur loh. Struktur diri loh. Dari yang Ya. amarah, Mm-mm. lawama, ya kan? Hmm. Itu kan struktur diri. Nah, kalau kita nggak punya struktur, kalau kita nggak menyadari saya lagi ngalamin yang sebagai yang mana, disitulah masalahnya gitu loh. Hmm. Ngulang lagi. Tuh. Ya, Ya. gimana mau berubah, orang responnya sama kok, aksinya Iya sama, bener. Masih dari terjebak emosi yang dengan level yang nafsu sama amarah gitu. dan keinginan kan? Mm-mm. Levelnya di situ-situ aja. Nah, itu yang harus diamati, Kang. Kok Mm. respon saya masih amarah dan keinginan nih gitu. Nah, itu yang Ya kira-kira dikoreksi. gini kok, mental care pengen main sama 9 naga, nggak bisa lah ya. Iya, iya nggak bisa. Nggak bisa suruh ngasih tip ke restoran juga bingung kita kan. Jangan jangan suruh bayar. Itu. Mantap kok. Thank you kok. Oke, teman-teman. Anyway kok, tadi menarik. Kayaknya kalau kita nanti kapan ya kita set lagi untuk ngomongin tentang dasar-dasar pengetahuan tentang Tao kok. Itu kayaknya Oh, menarik tuh kok. siap. Ya, Siap. Tenang, Kang. iya karena si Tao Te Ching itu kan, wah itu tuh bukunya tipis tapi edan kok yang pernah gue Powerful baca ya. ya. Kalau udah Wah, power sadis ngeri itu banget. kan. Sadis banget. Dia kita bisa dalemin page by page gitu misalnya atau apapun itu. Tapi poinnya juga, tapi menarik loh kok. Ujung dari semua Tao tuh sama tasawuf tuh satu nafas gitu. Yes, betul. Dia bahas soal datang dari mana, lagi di mana, mau kemana. Tuh. Itu struktur juga, Kang, sebenarnya, Kang. Struktur benar. Bener, kalau kita nggak punya struktur, bingung kita, nyasar kita. Muter aja gitu loh. Mm-mm. Oke. Thank you kok. Kita tepuk tangan dulu dong buat Kohen. Nggak kerasa ya. Terima Ini udah jam kasih. 14.23. Anyway, pertanyaan kayaknya hampir relatif udah semua. Dan saya rasa kita banyak pelajaran ya di di siang hari ini. So, mungkin final statement kok untuk siang hari ini. Apa yang mungkin yang bisa diceritain sebagai penutup? Monggo. Jadi final statementnya sih sebenarnya adalah menyadari posisi ini kita lagi di mana, gitu Kang ya. Ya, karena setiap hari kita berproses tuh sebenarnya kita tuh perlu mengetahui lagi on the way kemana gitu loh. Ya, jangan sampai kita melakukan rutinitas tanpa pertumbuhan jiwa, ritualnya juga nggak ada makna jadinya Kang. Itu yang sering terjadi, itu yang saya amati. Dulu pun saya seperti itu. Nah, jadi melakukan kontemplasi itu penting sekali dihadirkan dalam kebiasaan setiap hari, Kang. Oke. Untuk kita ini ya paling tidak ini ya refleksi, introspeksi diri. Saya lagi di mana sih sebenarnya? Terus mau kemana habis ini gitu. Udah gitu aja, Kang. Ya, jadi penutupnya semoga teman-teman nih paling tidak pengetahuan-pengetahuan ini bisa diserap dulu, dikunyah dulu, ya pelan-pelan dihadirkan sebagai yang namanya itu laku dalam keseharian, ya, gitu Kang. Dan semoga pada sembuh dari geger otak ya, gitu ya. Amin, amin. Kok thank you ya. Jangan lupa tolong disusun si Tao gitu ya. Siap, Mungkin siap, kita bikin siap, beberapa Kang, episode siap. untuk ngomongin Tao gitu karena saya punya satu perspektif, Kohen juga pasti belajar, pengen juga tukar pikiran dengan Kohen dari perspektifnya saya sebagai pembaca ya, Kohen sebagai pelaku gitu dan mungkin nanti kita akan lihat dari sudut pandang yang sangat lebih luas gitu. Siap, Gitu siap, kok. Kang. Siap. Oke, Kohen, thank you, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu dong buat Kohen sekali lagi teman-teman. Terima kasih teman-teman. Thank Oke, you. mungkin dari saya satu,
ini nanti kapan-kapan tolong ingetin kit saya untuk bahas teman-teman. Dan ini kesimpulan saya dari pembelajaran dari hari ini tentang level atau tentang tahapan. Mungkin saya akan memudahkan lah ya. Kohen tadi secara gamblang dan keren banget step by stepnya gitu. Tapi at least teman-teman mungkin ya ini sangat memudahkan kita untuk kita lagi ada di tahap mana dan kita sering berbolak-balik ke tahap mana gitu. Nomor 1, tahap yang paling basic itu yang disebut dengan yang namanya kesadaran korban atau yang disebut victim. Itu selalu dikatakan bahwa kenapa ini terjadi kepada saya. Nah, kalau teman-teman masih banyak terjebak di level 1, rajin-rajin Senin, Rabu, Jumat ikut Kohen. Ya. Nah, setidaknya dalam level ini kita akan menyadari bahwa capek gitu, lelah. Jadi kalau kalian sekarang lagi lelah-lelahnya, lagi capek, pasti banyak terjebak banget di mental korban yang disebut dengan yang namanya kenapa itu terjadi padaku? Kenapa nggak ke tetangga aku aja? Kenapa nggak ke dia aja gitu? Jadi kalau ada kejadian, langsung responnya adalah kenapa harus aku sih? Berarti itu agak levelnya basic di tahap 1 gitu. Ya. Nah nanti pelan-pelan kita akan bahas lebih detail. Jadi pertama adalah to me. Yang kedua sudah mengambil tanggung jawab. Ini sering disebut manifestor consciousness atau orang yang sudah bisa dalam konteks memanifestasi gitu. Jadi ya kalau udah yang kedua nih, oke, ini ya. Jadi nomor 1 tuh sibuk ngomongin ujian gitu ya, sibuk ngomongin lembar ujian. Yang kedua udah mulai sadar bahwa semua ujian ini adalah by me, gitu. Jadi nggak nyalahin siapa-siapa di sini nih, gitu. Dan nanti kita akan pelan-pelan bahas tentang afirmasi visualisasi yang nggak halu gitu ya, karena kalau afirmasi visualisasi tapi masih ada di tingkat 1, dia tidak merubah dirinya tapi ingin mengganti hasilnya. Wah itu nggak akan kejadian aja udah. Nah yang asik nomor 3 teman-teman, bukan kepadaku, bukan olehku, tapi melaluiku. Wah ini lebih asik lagi nih. Makanya yang nomor 3 ini disebut channeler consciousness, bahwa ini cuman melalui aja sih gitu. Sama kayak puisinya Gibran bahwa anakmu bukan milikmu, tapi dia lahir bukan darimu, tapi dia lahir melaluimu. So not owning di situ gitu. Nah yang terakhir paling asik sih. Ini kalau dalam perspektif Islam itu disebut aku sudah bersaksi gitu. Dimana konteks ciri utamanya merasakan keesaan mutlak dengan sumber, tidak ada lagi ego yang terpisah dengan mindset bahwa saya adalah satu dengan Tuhan gitu. Nah, di sini yang disebut kalau dalam tradisi Islam, la ilaha. Mungkin kalau kenapa teman-teman ngerti Tao itu sebenarnya nggak ada artinya teman-teman. Tao itu something yang nggak bisa di-define gitu. Mungkin kalau dalam bahasa Arab tuh disebut la sautin wala harfun. Nggak ada suaranya dan nggak ada hurufnya. Nah, semoga kita bisa mulai memetakan ya, at least. Karena kalau kita udah tahu petanya, kita tahu di kilometer berapa, kita tahu mau menuju mana, dan at least kita bisa ngerti. Dan yang paling jauh lebih menarik lagi adalah saat kita sudah melampaui, kita bisa membagikan apa yang sudah kita lampaui kepada siapapun yang membutuhkan. Nah disitulah kita menjadi oneness gitu. Thank you Kohen, sekali lagi boleh tepuk tangan buat Kohen Kon. Thank you ya. Jangan lelah-lelah juga untuk selalu ngasih kita obat ya. Dan kepada yang masih geger otak nggak apa-apa, teman kalian banyak ya. Thank you guys, terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa untuk terus belajar, untuk terus semangat gitu yang paling penting. Dan love you all. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau hakikat cinta ini adalah levelnya isinya para para yang isinya antara kemana